Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan lancar semua urusannya ya, agar bisa mengikuti materi dan mengerjakan tugas sampai akhir nanti. Kali ini saya ingin menyampaikan materi. Ini materi fundamental ya, yang harus teman-teman ketahui sebelum memanajemen akun sosial media, baik milik sendiri ataupun milik orang lain atau brand milik orang lain. Oke, lanjut saja, kita mulai. Oke, sebelum membahas lebih dalam, alangkah baiknya kalau kita mengenal definisi dari social media planning itu sendiri. Nah, social media planning atau dalam bahasa Indonesianya perencanaan sosial media adalah proses merencanakan, mengembangkan, mengelola konten, dan aktivitas lain di platform sosial media. Proses ini berisi strategi-strategi yang akan digunakan sebelum, saat, dan setelah mengunggah postingan di sosial media. Sehingga apa yang kita harapkan dari konten tersebut bisa tercapai dan sesuai dengan target audiens yang kita tuju. Nah, adapun tujuan dari perencanaan sosial media itu antara lain yaitu untuk meningkatkan kesadaran merek atau awareness. Ini adalah cara agar audiens sadar dan mengenal adanya merek atau produk tersebut. Kemudian ada meningkatkan interaksi dengan audiens atau consideration. Nah, ini adalah cara bagaimana agar orang-orang yang sudah sadar atau yang sudah mengenal merek atau produk kita tertarik untuk mengetahuinya lebih dalam. Dan yang ketiga ada meningkatkan penjualan produk atau conversion. Ini adalah cara bagaimana orang yang tertarik akhirnya membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Lanjut, ada tahap-tahap dalam perencanaan sosial media. Oke, setelah kita mengetahui beragam tujuan dari perencanaan sosial media tadi, sekarang saatnya kita mengetahui tahapan atau alur dalam merencanakan sosial media. Nah, ini adalah tahapan yang harus kamu lakukan nantinya ya teman-teman. Yang pertama ada menetapkan tujuan dan sasaran. Kedua, menganalisis target audiens. Ketiga, memilih platform yang tepat. Keempat, membuat konten berkualitas. Kelima, optimasi akun. Dan keenam, pengukuran analisis kerja. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Yang pertama adalah menetapkan tujuan dan sasaran dengan metode SMART. Saat ini mengembangkan akun sosial media, kita tidak boleh sembarangan ya, apalagi asal-asalan tanpa tujuan. Oleh karena itu, dengan metode SMART akan membantu kita menyusun perencanaan dengan tujuan yang lebih spesifik, dapat diukur, dapat diraih, relevan, dan berbatas waktu. Dengan tujuan yang jelas, bisa memudahkan kita mengukur kemajuan dan mengevaluasi strategi dan meningkatkan efektivitas kampanye akun kita atau brand. Oke, lanjut dulu. Oke, berikut adalah contoh tabel SMART yang harus kamu tentukan sebelum mengelola akun sosial media. Oke, yang pertama ada spesifik. Spesifik. Ini adalah tujuan yang harus kamu tentukan secara spesifik. Jadi tidak boleh terlalu umum ya. Contohnya saja ini ada meningkatkan kesadaran
merek di platform Instagram dalam waktu 3 bulan pertama. Jadi tujuannya harus spesifik, harus jelas, tidak hanya meningkatkan awareness gitu saja, tidak ya. Oke, jadi kita bisa menspesifikkan lagi gitu. Yang kedua ada M, yaitu measurable atau dalam bahasa Indonesianya dapat diukur. Setelah menentukan tujuan spesifik, yaitu kesadaran merek di platform Instagram dalam waktu 3 bulan pertama, lanjut kita merinci apa saja yang kita ingin ukur progresnya ya. Nah, measurable ini sendiri definisinya adalah tujuan diukur dari hasil kinerja sebelumnya sehingga dapat diketahui progresnya naik atau turun. Contohnya saja, ini ada ingin meningkatkan jumlah followers dari 1000 menjadi 2000. Kemudian meningkatkan kunjungan profil sebanyak 10% dari sebelumnya dalam waktu 3 bulan. Jadi ini dapat diukur ya teman-teman ya. Ada waktu sebelum, hasil sebelum dan sesudahnya. Jadi nanti bisa dibandingkan. Oke, yang ketiga yaitu achievement. Achievement artinya dapat diraih. Ada definisinya sendiri adalah pastikan tujuanmu dapat diraih dalam waktu tertentu dengan cara apa. Oke. Nah, setelah merinci apa saja yang kita ingin ukur progresnya, lanjut menentukan cara untuk meraih tujuan tersebut. Contohnya, karena saya ingin meningkatkan jumlah followers dan kunjungan profil, maka hal yang bisa saya lakukan adalah berikut ini ya. Posting sebanyak perharinya ada 1 Instagram feed, ada 3 Instagram story. Terus ini untuk aktivitas hariannya, saya memfollow orang-orang dengan minat yang sama, maksimal 10 orang ya, dan ikut-ikut komen di 5 akun dengan niche yang sama. Komen-komennya apa aja, bukti kalau kita aktif ya, bukti kalau kita aktif dan ingin menjangkau lebih banyak audiens yang minat di bidang kita. Oke, untuk aktivitas mingguannya, saya posting 2 IG Reels per minggunya ya. Oke. Lanjut R, relevan. Oke. Ini definisinya adalah tujuan harus sesuai dengan nilai dan tujuan jangka panjang dari brand yang kita tangani. Nah, nanti kan ada tujuan jangka pendek tadi ya, terus ini ada tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya tadi ingin meningkatkan awareness ya di Instagram dalam waktu 3 bulan. Nah, ini untuk tujuan jangka panjang, ini membantu brand menjadi yang paling populer di kalangan warga kota Jakarta dari brand kompetitor. Ini adalah tujuan jangka panjang. Lanjut ke time base atau berbatas waktu. Setelah menyusun 4 rencana tadi, pastikan juga untuk set waktu atau berikan deadline sampai kapan kita menjalani tujuan tersebut ya, atau kampanye tersebut. Kemudian jika sudah deadline-nya, bisa dilakukan evaluasi apakah berhasil atau tidak. Oke, nah ini saya sudah set waktu ya. Contohnya ini saya sudah set waktu sebanyak 3 bulan dari Mei sampai Juli 2024. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, lanjut. Setelah menentukan tujuan dan sasaran dengan metode SMART, kita bisa lanjut menganalisis target audiens atau target pasar dengan cara yang pertama ada identifikasi demografi, yang kedua ada pahami ketertarikan audiens, dan yang ketiga amati perilaku online.
Lanjut. Oke, langkah awal dalam mengidentifikasi target audiens adalah dengan menentukan sasaran demografis. Oke, faktor-faktor yang mencangkup identifikasi demografi itu ada yang pertama usia, kemudian jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, lokasi geografis, bahasa, dan sebagainya. Oke. Setidaknya kita harus mengetahui ini secara lebih spesifik ya teman-teman. Oke, ini data-data ini bisa kamu dapatkan dari alat analitik yang terdapat di media sosial seperti ini ya, Instagram Insight, Facebook Insight, dan sebagainya, ataupun melalui survei atau wawancara beberapa audiensmu. Oke, jadi teman-teman nanti kalau ingin mengetahui data ini, kalian harus cari-cari riset dari alat analitik seperti Instagram Insight, Facebook Insight, ataupun teman-teman juga bisa survei atau wawancara ya dengan audiens kalian. Oke, lanjut. Oke, yang kedua yaitu mengetahui ketertarikan atau kebutuhan audiens. Untuk mengetahui ketertarikan dan kebutuhan audiens, konsumen bisa menjadi kunci untuk menyusun strategi konten yang sesuai. Hal ini bisa kamu cari dari apa yang mereka sukai, hobinya apa, terus acara atau kegiatan yang biasanya mereka ikuti, kemudian topik yang disukai, kemudian produk dan layanan yang mereka konsumsi, impian dan cita-cita mereka, dan sebagainya. Nah, kamu bisa mencari informasi ini lewat postingan mereka, konten yang mereka sukai, komen, dan share. Dan carilah secara detail informasi tersebut ya. Ini bisa kalian cari-cari dari followers kalian ya. Kalian bisa amati perilaku dari audiens atau followers kalian. Oke, kemudian ini ya, amati perilaku online. Nah, mengamati perilaku online dari audiens kita juga menjadi cara yang efektif dalam menentukan target pasar. Langkah penting dalam identifikasi target pasar ini dilakukan dengan melihat bagaimana perilaku konsumen. Nah, maksudnya adalah sikap mereka dalam berbelanja, seberapa sering menggunakan produk atau layanan serupa, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kebutuhan pembelian. Dengan memahami hal berikut ini, kamu juga dapat menyusun strategi untuk mengembangkan produk yang lebih efektif dan menarik bagi target pasar. Nah, teman-teman juga bisa mendapatkan informasi ini lewat survei online, wawancara beberapa dari followers akun brand, terus menanyakan pendapat atau review tentang produk dari customer sebelumnya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, tahap ketiga adalah memilih platform yang tepat. Platform atau media adalah sarana yang bisa teman-teman gunakan untuk promosi brand. Setiap platform memiliki karakter sendiri-sendiri, seperti produk atau jasa
apa saja yang bisa ditawarkan di platform TikTok akan berbeda dengan platform LinkedIn ya. Nah, kali ini saya ingin fokus ke 4 platform dulu, yaitu platform Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp dulu ya, karena keempat platform ini paling banyak digunakan para UMKM di Indonesia. Oke, berikut adalah penjelasan dari beberapa sosial media ya yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian di sini ada masing-masing karakternya berupa tipe bisnis, fitur-fiturnya, dan juga segmentasi audiensnya. Oke, mulai dari Instagram dulu. Tipe bisnis yang cocok itu diantaranya ada fashion, terus makanan minuman, terus travel, perjalanan, lifestyle, kesehatan, kecantikan, dan seni ya, souvenir, terus kosmetik, skincare gitu-gitu. Terus untuk fiturnya sendiri itu ada feed, carousel, reels, live streaming, story, Instagram ads, dan Instagram TV. Oke, untuk segmentasinya sendiri ini didominasi remaja usia 18 sampai 29 tahun dan sisanya kelompok usia 30 sampai 49 tahun. Kemudian untuk TikTok itu juga sama ya seperti Instagram. Ada fashion, makanan, travel, gaya hidup, kesehatan, kecantikan, seni, dan ada juga mainan, terus kreativitas, kerajinan-kerajinan gitu ya, terus kue-kue dekorasi, hampir mirip sih sama seperti Instagram. Terus untuk fiturnya sendiri itu ada video durasi pendek, panjang, lebih dari 1 menit. Kemudian ada live streaming, terus ada story, teks, TikTok Shop, dan TikTok Ads. Nah, perlu teman-teman ketahui juga kalau Reels ini kan selama ini durasinya paling panjang maksimal mentok sampai 1 menit atau 1,5 menit ya. Nah, kalau TikTok ini bisa lebih dari itu. Terus untuk segmentasinya sendiri didominasi usia 10 sampai 29 tahun dan sisanya umur 30 sampai 49 tahun. Jadi jangan heran kalau banyak anak-anak bocil-bocil yang mengakses TikTok ini ya. Terus ada Facebook. Nah, ini cocok untuk semua jenis bisnis ya, mulai dari seperti barang bekas, terus spare part kendaraan bermotor, terus barang-barang antik gitu juga ada ya. Terus untuk fiturnya ada gambar, Facebook Reels, Facebook Story, Facebook Fanpage, Facebook Group, Facebook Marketplace, live streaming, Facebook Ads, banyak ya. Oke, ini didominasi kelompok usia 30 sampai 50 tahun. Sisanya usia 18 sampai 29 tahun. Nah, kemudian ada WhatsApp. Sebenarnya kalau WhatsApp ini bisa dikatakan bukan termasuk sosial media ya, tapi berupa media komunikasi, media chatting. Tapi banyak juga orang yang mengiranya ini sebagai sosial media. Oke, untuk tipe bisnisnya tipe bisnisnya ini sama seperti Facebook ya, kita bisa jualan apa saja. Oke. Untuk fiturnya sendiri ada WhatsApp Story, WhatsApp Group, broadcasting, katalog produk, profil bisnis. Ini ada fitur lagi mengolah pesanan dan pembayaran, iklan, dan sinkronisasi Facebook dan Instagram. Nah, ini mungkin kalau WhatsApp ini adalah media perantara ya, media perantara saat closingan atau bisa dikatakan penutupan, setelah orang melihat profil kita kemudian tertarik, mereka akan diarahkan ke WhatsApp
kan. Nah, itu adalah seperti jembatan untuk para pembeli dan penjual. Kemudian ada segmentasinya, yaitu didominasi bukan didominasi ya, untuk semua kalangan. Karena ini termasuk media komunikasi yang lagi ngetren beberapa tahun ini. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Tahap keempat yaitu membuat konten berkualitas. Dalam membuat konten berkualitas itu, teman-teman harus yang pertama menentukan konten pilarnya terlebih dahulu, kemudian melakukan riset, lanjut menambahkan unsur storytelling, hook atau headline, dan value di dalam konten. Kemudian yang terakhir, menjadwalkan postingan secara rutin dengan konten plan dan konten kalender. Oke, lanjut. Yang pertama ada menentukan konten pilar. Nah, konten pilar sendiri adalah sebuah pedoman yang berisikan mulai dari informasi hingga strategi untuk pembuatan konten. Bisa dikatakan kalau konten pilar adalah pegangan agar konten yang dibuat tidak terlalu sering berubah-ubah alias konsisten dengan tujuan brand. Nah, konten pilar itu ada bermacam-macam ya teman, tapi umumnya yang dijadikan panduan adalah 5 konten pilar ini. Yang pertama ada edukasi. Nah, edukasi itu bisa berupa seperti tutorial, tips-tips, mitos dan fakta, gitu-gitu ya. Kemudian ada informasi. Informasi itu berupa berita perusahaan, seperti ada grand opening atau rilis produk-produk baru, rilis fitur-fitur baru dan sebagainya. Kemudian ada peringatan hari besar gitu ya. Dan lanjut ada interaksi. Kalau interaksi ini tujuannya untuk melakukan interaksi ya, meningkatkan engagement, meningkatkan tali istilahnya ya, tali dengan audiens. Mengikat dengan audiens, oke? Seperti contohnya itu seperti kuis, giveaway, meme, survei, terus ada tanya jawab. Selanjutnya ada inspirasi. Inspirasi itu bisa berupa quote, motivasi, testimoni. Nah, kalau ada brand kita bertemakan Islami, itu ada hadis-hadis, firman-firman Allah gitu ya. Kemudian ada promosi. Promosi itu seperti informasi promo terbaru, launching promo, kemudian ada keunggulan produk atau USP produk gitu ya. Oke, yang kedua adalah melakukan riset konten. Nah, cara meriset konten bisa dengan mengamati konten yang sedang tren pada masanya. Kemudian kita amati lagi apakah tren tersebut bisa kita terapkan pada konten kita atau tidak ya. Nah, kemudian selalu buat konten orisinal. Ya, kita harus membuat konten orisinal dalam artian jika teman-teman ingin ATM, amati, tiru, modifikasi konten lain, pastikan untuk tidak menjiplak seluruhnya ya, menjiplak isi referensi secara keseluruhan atau sebagian besar. Oke. Tipsnya bisa gunakan kata-kata yang sesuai karakter brand. Kemudian terapkan kelebihan konten referensi ke konten brand dan hindari kekurangannya. Pastikan juga konten-konten yang kita ATM adalah konten yang memiliki engagement bagus.
Oke, percuma saja ya kalau kita referensi konten yang engagementnya kurang gitu ya. Nanti kita juga ikut-ikutan kurang. Oke. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara ATM konten ya. Ini dari konten Kampung Inggris, bisa saya terapkan di sini. Lanjut, yang ketiga ada menambahkan unsur storytelling, hook, dan value ke dalam konten. Oke, yang pertama sendiri ada storytelling. Di sini coba libatkan penggunaan narasi atau cerita saat pembuatan konten. Oke, jadi libatkan emosi serta melibatkan audiens juga ya, dengan menambahkan kalimat-kalimat interaksi. Kemudian ada hook atau headline. Hook atau 3 detik pertama yang memikat dapat membuat audiens betah untuk melihat keseluruhan isi konten. Jadi ini adalah kunci konten kita bakal dilihat keseluruhan atau tidak nantinya. Terus jangan lupa gunakan kata-kata yang melibatkan emosi dan menarik perhatian. Kemudian ada value atau nilai. Percuma ya kalau kontenmu itu bagus dari segi storytelling, kualitas desain atau videonya berkualitas bagus dan memikat, tapi kalau kontenmu tidak bervalue atau tidak bernilai, atau bisa dikatakan gak ada manfaatnya buat audiens, atau bisa dikatakan manfaatnya terlalu umum ya, nah maka audiens itu kurang tertarik dengan kontenmu. Jadi pastikan kontenmu itu mempunyai value dan mengandung informasi unik ya. Oke, yang keempat yaitu menjadwalkan postingan rutin dengan konten plan dan konten kalender. Nah, apa sih perbedaannya konten plan dan konten kalender? Oke, untuk konten plan sendiri adalah sebuah jadwal perencanaan untuk mengembangkan sebuah konten dengan tujuan mendukung suatu bisnis agar tujuannya dapat tercapai. Nah, konten plan sendiri itu bisa berisi strategi marketing agar sesuai tujuan ya. Oke, untuk strategi marketingnya itu mulai dari ini ya, bisa berisi susunan ide konten yang sesuai dengan target pasar dan sesuai tren. Kemudian ada penggunaan platform, kemudian format media, kemudian strategi konten atau konten pilarnya, kemudian waktu yang tepat untuk posting, kemudian brief dan referensi yang dijadikan panduan untuk pembuatan konten. Nah, berikut ini adalah contoh dari konten plan ya teman-teman. Oke, lanjut ke konten kalender. Nah, untuk konten kalender yaitu alat untuk merencanakan dan mengorganisasi konten yang akan dipublikasikan, terutama di media sosial dan platform online lainnya. Dengan konten kalender dapat menghindari kebingungan dan kesalahan dalam publikasi konten, serta memastikan bahwa setiap konten memiliki tujuan yang jelas dan terintegrasi dengan strategi marketing secara keseluruhan. Oke, ini adalah contoh dari konten kalender ya. Nah, konten kalender itu dibuat agar tidak terjadi kesalahpahaman ya dalam memposting konten.
seperti tidak terjadi double posting atau kekosongan posting, miss tanggal gitu ya. Jadi intinya content plan dan content calendar itu terhubung satu sama lain. Oke, setelah kita setelah melakukan tahap membuat konten yang berkualitas tadi, sekarang lanjutannya adalah tahap optimasi akun. Nah, oke, untuk optimasi akun sendiri itu ada ini ya cara-caranya, seperti menanggapi interaksi dari audiens. Nah, untuk menanggapi interaksi audiens ini bisa balas setiap kali ada audiens yang komen atau mengirimkan pesan. Kemudian rutinkan untuk membuat story, terutama yang mengajak interaksi seperti tanya jawab, diskusi, survei, terus ngadain kuis dan sebagainya. Terus ada lagi yaitu menggunakan hashtag yang relevan. Oke, untuk ini gunakan hashtag yang relevan dengan konten dan riset dari konten-konten sebelumnya mana yang sekiranya bisa menjangkau reach yang lebih luas. Oke, teman-teman juga bisa riset dari konten kompetitor. Gunakan setidaknya 5-10 hashtag di setiap konten. Tapi biasanya saya menggunakan 5 hashtag saja karena agar tidak dianggap spam ya. Terus lanjutannya ada mengadakan giveaway. Nah, agar bisa menggait target audiens lebih banyak, bisa diadakan giveaway ya teman-teman. Oke, mungkin hadiah yang lebih efektif yaitu produk dari brand kita daripada memberikan hadiah berupa uang. Itu yang biasa brand-brand lakukan saat mengadakan giveaway. Kemudian ada merutinkan jadwal live streaming. Jika sebelumnya teman-teman belum pernah mengadakan live streaming, maka cobalah untuk memulai sekarang ya. Dengan begitu teman-teman bisa menggait audiens untuk ikut dan bertanya-tanya terkait brand. Oke, kemudian ada kolaborasi dengan influencer. Kerjasama dengan influencer atau endorse itu diyakini bisa memperluas jangkauan pasar. Jadi cobalah untuk mulai bekerja sama. Mungkin kalau brandnya belum terlalu besar bisa bekerja sama dengan nano influencer ya. Nano influencer itu yang memiliki followers kurang dari 10.000. Jika nano influencer bisa diyakini lebih efektif untuk meningkatkan jangkauan pasar brand-brand yang masih kecil. Kemudian yang terakhir yaitu memahami algoritma dan audiens setiap sosial media. Oke, untuk setiap sosial media sendiri seperti yang saya katakan tadi ya di awal, mempunyai karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda termasuk audiensnya. Bisa jadi karakter audiens di sosmed A berbeda dengan audiens di sosmed B. Maka dari itu sebisa mungkin gunakan konten yang berbeda di tiap sosmed. Tahap terakhir yaitu mengukur dan menganalisis kinerja. Oke, untuk tahapannya atau alurnya sendiri ada yang pertama mengukur KPI sesuai tujuan brand. Kemudian kita bisa menggunakan alat analitik maupun manual. Kemudian yang ketiga mengevaluasi hasilnya. Oke, lanjut saja. Oke, yang pertama yaitu KPI atau Key Performance Indicator.
Nah, KPI ini adalah metrik yang digunakan untuk menentukan apakah strategi sosial media kamu sudah berjalan efektif, memenuhi tujuan atau belum ya. Oke, ini sebagai wawasan saja buat kalian. Ada 3 KPI sosial media yang penting untuk diukur ya. Yang pertama ada KPI awareness. Nah, ini terdiri dari matriks followers, reach, sama impression. Oke, kalau followers pasti teman-teman sudah tahu ya. Kalau reach itu adalah jangkauan atau seberapa banyak orang yang melihat akun, yang melihat konten kita dan postingan media ya. Intinya seberapa banyak orang yang melihat konten kita ya. Kemudian ini ada impression. Nah, impression adalah berapa kali konten kita muncul dan terlihat di feed-nya audiens. Oke, kalau reach itu adalah jangkauan, kalau impression adalah berapa kali. Misal kita membuat konten ya, si Amina melihat konten kita 1 kali, melihat konten kita ya, kemudian dia bolak-balik menonton konten kita sebanyak mungkin 5 kali ya. Nah, itu nanti terhitung reach-nya 1 kali dan impression-nya 5 kali, seperti itu. Kemudian ada KPI engagement. Nah, ini terdiri dari likes, comment, share, saves, mention atau tag, dan profile visits atau seberapa banyak orang yang mengunjungi profil akun kita. Kemudian ada KPI conversion. Nah, KPI conversion itu ada sales revenue, ada CTR, ada CPC, ada conversion rate. Oke, ini untuk wawasan saja. Kalau sales revenue ini ada seberapa banyak klik dari media sosial yang mengarahkan ke website atau landing page kamu hingga terkonversi ke penjualan. Kemudian ada CTR, yaitu persentase audiens yang melihat postingan kamu dan mengklik CTA atau call to action kita. Kemudian ada CPC, yaitu jumlah yang kamu bayarkan pada platform media sosial untuk beriklan, dan ada conversion rate, yaitu jumlah audiens yang melakukan tindakan sesuai CTA. Teman-teman, untuk materi kali ini kita tidak akan membahas lebih dalam ya tentang ini. Teman-teman terlebih dahulu harus mengetahui fundamental dari social media planning terlebih dahulu ya. Jadi untuk ini nanti akan dipelajari jika sudah level menengah. Kemudian ada alat analitik. Nah, setiap sosial media sudah terdapat alat analitik bawaan sendiri ya, kecuali Threads ya. Contohnya di Instagram terdapat Instagram Insight, di TikTok terdapat TikTok Insight dan sebagainya. Namun tools bawaan tadi itu atau alat-alat bawaan tadi itu terbatas penggunaannya ya teman-teman. Kita tidak bisa melihat insight seperti insight kompetitor dan menganalisa lebih dalam akun brand kita atau akun brand lain. Nah, terdapat alat lain yang lebih bisa membantu menganalisa hasil kinerja akun dan kompetitor yang lebih mendalam, seperti aplikasi pihak ketiga ya, antara lain seperti Hootsuite, terus ada Buffer, Sprout Social, dan sebagainya. Namun biasanya kita diminta untuk membayar agar bisa mengakses fitur yang lebih canggih.
Oke, ini untuk wawasan saja teman-teman ya. Jadi alat analitik itu kita bisa mengukur analisis itu dari alat bawaan dari sosial media sendiri ataupun dari pihak ketiga. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tabel evaluasi hasil ya. Oke, evaluasi hasil sangatlah perlu dilakukan untuk mengetahui strategi sosial media kita berhasil atau belum berhasil. Nah, ini adalah contoh ya teman-teman, contoh tabel evaluasi yang bisa menjadi patokan langkah selanjutnya seperti bagaimana. Oke, contohnya ini aja, indikatornya, reach matriksnya maksudnya ya. Ini sebelumnya dari bulan November targetnya segini, persentase targetnya kenaikannya sebesar 20% ya. Antara ini dan ini tuh kenaikannya 20%, tapi hasilnya ini lebih dari 85.000, artinya itu sukses. Kemudian ini ada total engagement itu ya, share, save, comment, likes itu sebelumnya segini, targetnya segini, kenaikannya 10% segini, tapi hasilnya maksudnya kurang dari target ya. Artinya itu masih belum sukses. Jadi harus dievaluasi lagi. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya.